Tetapi kita harus mengakui bahwa pendidikan di Sumatera Utara perlu terus ditingkatkan. Oke, ditingkatkan di aspek mana, Pak? Yang pertama itu membangun karakter. Oke. Dan budi pekerti. Karena ini bagian penting ya. Kita tidak cukup melahirkan siswa atau anak didik atau generasi yang berkualitas secara akademis, secara akademik, tetapi harus berkarakter. Oke. Nah, jadi ini bagian penting dari generasi kita ke depan. Walaupun belum dilakukan verifikasi yang lebih mendetail, tapi kita sudah bisa mendapatkan angka ya sekitar 40-50% guru kita itu hari ini ya kami boleh mengatakannya istilahnya belum pantas jadi guru. Emang yang turun sekarang berapa persen, Pak? Nah ini sebenarnya, tapi kalau nanti terpaksa ada guru sesudah dilakukan pemetaan, tetap dia harus, ini kompensasi untuk dia harus beda dong. Ya. Awalnya sih banyak orang ingin mencela itu. Oke, komplain lah komplain. Ya, Pak, ya? Tapi sekarang mana? Apanya yang mau dikomplain? Gak usah cerita generasi yang seperti ini, seperti A, seperti B. Kalau tanpa guru yang berkualitas, nggak mungkin terjadi. Jawabannya sangatlah tegas dan lugas. Dengan profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di Ngereportin, podcast inspiratif anak Medan bareng Ali Amanda Anwar. Ini kalau kita bahas soal pendidikan ya, ini sesuatu yang pasti ada aja gebrakannya dan selalu ada isu baru yang bisa kita bahas ya kan. Karena ini adalah salah satu sektor paling krusial untuk memajukan generasi muda bangsa Indonesia ya kan. Kita mau ngobrol dengan siapa hari ini? Nanti. Ini as always, Ali ingetin ke kalian juga untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya loh. Ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari podcast Ngereportin ataupun Ngereportin kemana-mana. Nah, ini balik lagi ya ke studio Ngereportin. Kita hari ini kedatangan seorang narasumber ya, yang sudah pastinya beliau ini pakarnya lah kita bilang ya kan. Beliau ini peduli banget, beliau ini adalah salah satu orang pekerja keras juga untuk bidang pendidikan, dan pastinya beliau ini paham betul dan memiliki otorita untuk ngobrolin soal pendidikan di Sumatera Utara karena beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ada Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis MSI. Halo Bapak. Halo. Bapak apa kabar? Baik, makasih. Baik Bapak. Bapak selamat datang di Ngereportin, di studio Ngereportin. Ya, saya sangat senang ada di podcast Ngerepotin. Ya, terima kasih Bapak padat banget jadwalnya pasti ya kan Pak? Ya. Pak, ini kalau kita mau ngomongin soal pendidikan ke Bapak ini rasanya kayaknya Ale tuh banyak banget yang pengen ditanyain gitu. Ya. Tapi kalau Ale tanyain semuanya Bapak gak pulang-pulang. Karena Bapak harus jawab baru boleh pulang ya Pak ya. Jadi ini kita tanya dari hal yang, ini serius banget ya Pak pertanyaannya. Pembicaraan kita ini bakalan serius banget, tapi kita bakal bikin santai ya Pak ya. Iya. Bapak relax? Oke. Pak, ini karena tadi Ale bingung nih mau nanya dari mana kan Pak. Ini kita mulailah dari sesuatu yang bersifat hasil riset. Hasil riset Ngereportin. Biasa ini kalau begitu. Ya. Jadi Pak, kita tuh ngelihat ada sebuah, kita ngeriset ya kan Pak. Katanya nih Pak, Sumatera Utara ini menduduki peringkat ke-27 dari 34 provinsi untuk nilai pendidikannya di Indonesia. Ini pertama-tama yang pengen saya tanyain, gimana pendapatnya Bapak soal itu Pak? Ya, soal peringkat pendidikan Sumatera Utara, ya tentu ini menjadi perhatian khusus penting ya, strategis untuk menjadi upaya terobosan yang akan kita lakukan untuk meningkatkan itu. Jadi begini, dalam kaitan dengan itu tentu barangkali masih perlu kita pertanyakan lah ya, lembaga yang melakukan penilaian, kemudian dari sisi yang dinilai apa sih sebenarnya, aspek mana yang dinilai itu menjadi bagian penting untuk kita diskusikan. Tetapi kita harus mengakui bahwa pendidikan di Sumatera Utara perlu terus ditingkatkan. Oke, ditingkatkan di aspek mana Pak?
Ya, jadi begini, perlu saya sampaikan, kita harus mengakui secara jujur, kita masih punya masalah, misalnya di beberapa hal ya untuk pendidikan di Sumatera Utara. Yang pertama, soal akses pendidikan yang tentu belum merata, ya, terutama fasilitas, bahkan sarpas fasilitas dan juga SDM banyak sekali ya. Yang pertama soal akses infrastruktur, fasilitas itu sangat banyak yang masih kurang memadai. Yang kedua juga terkait dengan tenaga pendidik yang ya sudah banyak yang bagus, tetapi kita harus mengakui bahwa tenaga pendidik kita itu masih banyak yang belum merata di seluruh daerah. Karena tingkat kualitasnya. Karena Sumatera Utara gede banget ya kan? Gede banget. Jadi memang harus kita bikin merata, nggak cuma di kota aja nih yang oke-nya, tapi di daerah-daerah terpencil juga harus dapat guru-guru yang oke tadi ya Pak. Betul. Pak, ini kan kalau misalnya kita cerita soal pendidikan di Sumatera Utara, Bapak ini orang yang paling paham lah ya Pak ya kita bilang. Nah ini saya pengen tanya nih ke Bapak, apa nih Pak program yang paling Bapak jadikan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan, Pak? Jadi gini, kita memang berbicara bagaimana pendidikan Sumatera Utara ke depan. Kita berbicara Indonesia Emas, Indonesia tahun 2045, dan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Semua itu membutuhkan dukungan dari SDM yang unggul dan berkualitas. Jadi kita ke depan ini fokus upaya kita yang akan kita lakukan adalah peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Mutu dan kualitas pendidikan. Jadi beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan, sebenarnya ada 10, kita persiapkan 10 program yang harus kita laksanakan ke depan. Yang pertama itu membangun karakter. Dan budi pekerti. Karena ini bagian penting ya. Kita tidak cukup melahirkan siswa atau anak didik atau generasi yang berkualitas secara akademis, akademik, tetapi harus berkarakter. Jadi ini bagian penting dari generasi kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang harus pernyataannya seperti ini. Untuk melahirkan generasi dan siswa yang berkualitas itu sangat tergantung kepada kualitas gurunya. Jadi oleh karena itu kita berfokus kepada peningkatan kapasitas dan kompetensi guru ke depan. Harus kita lakukan. Jadi kami memang sudah berdiskusi ini baik dengan kepala-kepala sekolah dan beberapa guru-guru ya, untuk bagaimana upaya kita supaya akselerasi percepatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru ini. Apa tuh Pak hasil diskusi? Udah boleh di-spill belum Pak? Jadi faktanya memang walaupun belum dilakukan verifikasi yang lebih mendetail, tapi kita sudah bisa mendapatkan angka ya sekitar 40-50% guru kita itu hari ini ya, kami boleh mengatakannya istilahnya belum pantas jadi guru. Itu karena apa Pak? Jadi yang kami maksudkan dengan belum pantas jadi guru, yaitu guru yang yang kompetennya belum, kapasitasnya belum sesuai dengan yang kita perlukan. Sehingga ya dengan kata lain yang sangat mudah untuk kita mengerti, artinya guru-guru yang menurut kami yang pantas jadi guru adalah guru yang menguasai mata pelajaran yang diampunya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bercita-cita berkeinginan mewujudkan, menjadikan generasi ke depan, generasi yang bermutu dan berkualitas, kalau dengan guru yang belum pantas jadi guru, maka tentu mimpi yang tidak mungkin ya. Prosesnya panjang banget. Nah, oleh karena itu kami memprioritaskan hal ini
prioritas dan sungguh-sungguh untuk dilakukan bagaimana melakukan secara masif untuk menjadikan guru tersebut menjadi guru yang pantas jadi guru. Oke. Itu tadi kualitas guru ya. Iya. Ya. Habis itu tadi kita juga membangun karakter. Dan selanjutnya apa? Yang selanjutnya terkait dengan kurikulum. Kurikulum. Oke. Jadi kalau bicara pendidikan ya tentu kalau sudah gurunya sudah oke, ya harus didukung dengan kurikulum. Oke. Nah, kurikulum ini kalau ini harus menjadi bagian penting dari pembelajaran yang kita inginkan ke depan. Nah, jadi oleh karena itu kami sekarang kan memiliki tim pengembang kurikulum. Jadi ini akan kami perdayakan, ya. Bahkan hari ini tim pengembang kurikulum tersebut sedang bekerja untuk menyiapkan beberapa isu lingkungan untuk menjadi kurikulum muatan lokal. Bahkan hari ini udah hampir selesai itu terkait dengan mangrove, ya. Itu nanti kerjasama kita dengan Badan Mangrove, ya, sehingga nanti isu lingkungan ini sudah segera akan kita masukkan ke sekolah. Oke, jadi ini masih digodok. Masih sedang digodok. Oke. Dan bahkan kita berpikir, kan kemarin saya sudah perintahkan juga kepada tim untuk segera ya memasukkan soal AI juga. Oke. Harus ini masuk bagian dari kurikulum kita. Oke. Nah, supaya ya perkembangan ini betul-betul diikuti oleh guru dan siswa kita. Jadi banyak hal barangkali yang penting, ya ini semua kita akan ajak. Tidak hanya ya kami guru gitu ya. Semua yang pemerhati, penggiat pendidikan silakan berikan ngasih ide. Boleh ngasih ide. Lewat apa itu Pak ngasih ide nanti? Ya, kita boleh saja lewat surat juga boleh, mudah ya. Nah, sosmed boleh juga. Sosmed juga boleh. Kita kan punya Instagram dan segala macam yang boleh diikuti ya. Apa tuh Instagramnya Pak? Nanti kita tulis di sini ya Pak. Ya, nanti kita tulis. Oke, siap. Nah, semua kita akan menerima. Kita sangat terbuka ya secara luas untuk bisa kita diskusikan supaya kurikulum ini bisa berkembang sesuai dengan yang kita butuhkan. Katakanlah hari ini adalah saat ini adalah 4.0 misalnya, milenial dan sebagainya. Saya kira ini menjadi bagian penting. Tanpa kurikulum yang sesuai, tadi mimpi tadi juga pasti juga terhambat. Sulit tergapai ya Pak ya. Okay. Ini tadi kita pengembangan kurikulum juga udah. And then ada apa lagi nih Pak? Nah, jadi yang berikutnya kita berbicara sarpas dan infrastruktur, fasilitas utilitas. Jadi ini kan juga bagian penting dari harapan kita pendidikan itu berjalan dengan baik. Jadi tanpa didukung sarpas, fasilitas dan utilitas yang memadai dan mendukung sesuai dengan kebutuhan hari ini, gitu, itu kan mimpi juga itu. Mimpi yang mungkin tak akan tercapai, agak sulit untuk itu. Nah, ini akan menjadi bagian penting. Ini akan diformulasikan bagaimana percepatan upaya pemenuhannya. Karena ya kita nggak menutup mata nih, ya. Hari ini masih banyak, mungkin puluhan ribu barangkali seperti itu ya, berdasarkan data kami, bahwa hari ini anak-anak siswa kita itu yang sekolah mengikuti pembelajaran yang duduk di meja dan kursi yang rusak berat. Oke. Nah, ini kan menjadi sangat ironi ya Pak. Ironi ya. Nah, ini kan harus bagian dari perjuangan kita untuk itu. Untuk supaya terpenuhi. Artinya kami menginginkan gini ya. Menginginkan sesegera mungkin atau walaupun bertahap, karena mungkin ini sangat tergantung kepada keuangan ya. Bahwa semua sekolah itu harus sekolah yang memenuhi standar minimalnya. Oke. Itulah yang akan kita kejar. Jadi ini nanti menjadi mungkin secara khusus akan coba kita kaji ini bagaimana pemenuhannya supaya lebih cepat terdistribusi. Lebih cepat terdistribusi. Oke. Tadi udah sarana dan prasarana. Iya. Selanjutnya apa lagi Pak? Berikutnya bagian penting lagi yang menurut kami ini harus segera dilakukan. Kita akan memberikan pembelajaran manajemen dan kepemimpinan untuk mengelola sekolah. Oke. Nah, karena kita ini kan bicara sebenarnya
semua itu berada di sekolah Mm-mm. yang kita bicarakan tadi. Jadi oleh karenanya kita ingin menyatu satu persepsi, satu pandangan. Bagaimana sih sebenarnya sekolah itu yang manajemen sekolah dan kepemimpinan sekolah seperti apa? Oke. Nah, sehingga kami bisa pastikan nanti semua kepala sekolah kita ini ya memiliki pemahaman pengetahuan yang sama dan mumpuni untuk itu. Jadi diskusinya menjadi sama. Ketemu di mana, bahas apa, artinya praktik baik yang ada di sini udah bisa diserap dalam satu sama lain karena tidak ada perbedaan. Dan ini harapannya ini dilakukan secara cepat ya. Harapannya ya supaya sekolah itu menjadi ya punya standar kualitas lah jadinya. Oke, tercapailah standar kualitas tadi ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya kita harus salah satunya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, kita harus melakukan perubahan cara belajar. Perubahan cara belajar seru banget itu gimana? Apa yang mau dirubah Pak? Nah, coba. Itu ya. Jadi semua sektor atau bidang lain itu berkembang secara cepat. Apalagi kita bicara informasi, apalagi kita bicara telekomunikasi, apalagi kita bicara transportasi. Kita lihat sendiri ya. Update terus. Update terus. Terus gimana dengan pendidikan? Nah, gimana tuh? Nah itu. Ya, kita melihat perubahan tidak. Mungkin kita kan pernah semua jadi siswa nih. Bagaimana dulu kita belajar dan coba lihat hari ini. Nah, ini perlu ada perubahan. Untuk itu tadi saya sampaikan. Hari ini kan kita sudah boleh dikatakan era digitalisasi. Yes. Lalu kita mau tetap bertahan dengan cara yang konvensional. Itu tidak mungkin. Maka kita sudah memprogramkan ini. Jadi dari sisi transformasi digital, kita pada tahun ini ya ada dukungan dari Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur, ini luar biasa hasil diskusi kita, dan Gubernur memberi dukungan yang sangat kuat untuk penyediaan kelas digital. Kelas digital. Jadi di tahun ini perangkatnya kita akan sediakan dan pada tahun 2025 itu sudah boleh berjalan. Di lebih kurang sekitar 80 atau 82 kelas digital. Nanti ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang tentu akan kita verifikasi terlebih dahulu. Sekolah-sekolah mana yang siap untuk menerima kelas digital ini. Nah, sehingga nanti kalau ini nanti sudah berjalan, tentu akan kita ketahui peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran itu seperti apa. Bapak. Kalau dia ternyata meningkat secara signifikan, why not? Kita harus lakukan secara masif. Perbanyak lagi ya Pak ya? Lagi. Kita bisa melakukannya dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Yes. Pak, Bapak ikut terjun langsung nggak sih Pak untuk ngecek itu semua gitu, ngesurvei sekolah mana tuh yang mau di pasti saya akan ikut, walaupun ini kan saya penugasan saya sudah kan saya punya kalau di dinas itu kan ada bidang SMK, ada bidang kepala bidang SMA, ya, ada juga SLB. Nah, mungkin memang yang paling utama dari 82 ini kita masih di SMA dan SMK. Itu masih fokuskan. Nah, tentu timnya ini tentu akan dikoordinasikan oleh kepala bidang SMA dan SMK. Ya, tentu tidak terlepas dari saya. Pasti harus saya ikuti karena ini saya harus memastikan ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Asik banget sih Bapak. Pak, selanjutnya Pak, ini kita punya program apa lagi yang sedang berjalan Pak? Nah, ya yang berikutnya ya tentu ada harusnya kita soal pembiayaan. Nah, ini tadi agak sedikit perlu mungkin dukungan dari berbagai pihak. Jadi pembiayaan ini ya kita harus coba melakukan mensosialisasikan kembali, menyamakan persepsi, pandangan ya. Sebenarnya mandatory spending itu seperti apa? Kita ingin benar-benar 20% amanat undang-undang itu bisa
dipenuhi Oke. dan diterima oleh pendidikan atau sektor pendidikan agar tadi yang cita-cita tadi itu Bisa terwujud. bisa terwujud. Emang yang turun sekarang berapa persen, Pak? Lah, nah ini sebenarnya ya nanti barangkali ini akan didiskusikan sedemikian rupa karena ada pemahamannya kan tidak menyatu ini ya. Oke. Bahwa ini sudah lebih ini, ya, tapi kita karena begini kira-kira pemahaman berbagai kawan-kawan kita bahwa 20% itu bisa di sektor-sektor lain. Oke. Nah, sehingga saya kira ini menjadi hal penting untuk kita diskusikan kalau kita ingin mencapai tujuan-tujuan dari sektor pendidikan ini. Yes, Nah, biar fokus itu, tadi ya, Pak. biar fokus Yes. supaya ini bisa dikerjakan. Oke. Nah, Ini kita yang ke-8 tadi pembiayaan ya dari APBN. oh no. Dari Ya biar APBN, APBD itu semua. kan diamanatkan, Oke. APBD kabupaten, provinsi, Yes. dan itu kan diamanatkan 20% dari APBD, jumlah APBD masing-masing, Oke. baik APBN maupun ya. APBD dan APBD. Dan kita tuh pengen itu benar-benar salur sesuai itu ya, Pak ya. Benar-benar tersalur Yes. dengan baik. Oke. Selanjutnya programnya Bapak ini kita penasaran ini. Yang berikutnya ya ada aturan, ya kita harus mengakses sekolah inklusi. Inklusi, sekolah Ya. inklusi. Oke. Artinya itu memang aturannya ya. Semua sekolah mestinya seperti itu ya. Nah, ini memang saat ini itu boleh dikatakan belum berjalan dengan baik gitu ya. Aturan itu belum kita penuhi, tapi kita berupaya untuk itu. Dan ini akan kita lakukan nanti formulasinya seperti apa. Artinya kita mungkin kita kaji dulu bagaimana cara kita untuk mempercepat ini bisa di semua sekolah terjadi. Pak, tapi konsep sekolah inklusi tadi ini gimana, Pak? Secara singkatnya, Pak. Ya kira-kira begini ya, semua sekolah harus ya tidak membedakan, harus mampu ya. Kalau misalnya disabilitas ingin bersekolah di tempat sekolah ini kan belum semua sekolah bisa menerima itu. Iya, Nah, jadi nanti ini akan kita formulasi, mungkin tidak sudah sekaligus, tapi secara bertahap nanti sehingga nanti yang ya kesempatan buat kawan-kawan yang disabilitas itu sudah bisa masuk mau di mana saja. Bersekolah di sekolah umum. Di sekolah umum biasa. Oke, ini seru banget juga ini ya, Pak. Ya. Yang terakhir, yang terakhir yang ke-9 ini, Pak. Apa nih, Prof? Yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah terkait dengan kita penguatan konektivitas dunia usaha Penguatan dan konektivitas dunia kita. industri. Dan dunia industri. Oh, ini buat anak SMK nih kayaknya ya, Pak ya? Iya. Ya walaupun buat SMA juga bisa. Tadi saya sudah sebut bahwa kita akan membuka kelas digital. Jika memang ini nanti berdasarkan hasil evaluasi kita, ternyata ini membawa dampak yang signifikan, ya mengapa kita tidak berbicara dengan dunia usaha, dunia industri? Oke. Untuk ayo dong, kamu buka kelas digital di sekolah-sekolah yang cukup banyak ini loh. Oh, sekolah kita kan cukup banyak. Nah, kelasnya banyak gitu ya. Nah, sehingga ya bisa aja kalau kita bicara industri mana misalnya. Oh ini Inalum, kelas Inalum. Oh, oke. Yes. Kelas Sinarmas misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga ini bisa secara masif di semua sekolah sudah cara belajarnya sudah berubah. Oke. Apa yang kita ingin. Tadi nyambung juga ke metode belajar yang diganti tadi ya. Nah, sekarang untuk SMK, ini penting memang untuk SMK ya. SMK kita pada bulan Juli atau ya antara bulan Juli lalu ya 15 sekolah SMK kita itu sudah ditandatangani Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur penetapan sekolah mereka sebagai dapat menyelenggarakan BLUD. Apa itu, Pak? BLUD itu BLUD istilahnya ya. Artinya sekolah ini ya bisa mengelola keuangan atas produk yang mereka hasilkan. Oh, gitu. Artinya dia boleh bertransaksi ya ke pihak umum. Misalnya sekolah ini suka perhotelan misalnya. Ya, kalau dia sudah mendapatkan SK BLUD ini, maka dia boleh jual kamar ini ke
Oh gitu, boleh dibuka untuk publik. Untuk publik. Oke. Dan sebenarnya sudah ada sekolah-sekolah kita yang sudah siap menjual itu, gitu ya. Tapi kan menunggu aturan ini, regulasi. SK sudah ada untuk 15, tetapi pergubnya itu harus ditambah dengan pergub. Nah, pergub itu sekarang kita sudah diskusikan dengan Kemendagri sudah oke, lalu sudah kembali ke kita. Nah, hari ini informasinya itu sudah di meja Pak Gubernur ya. Nah, saya yakin dalam waktu dekat itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Menunggu Pak Gubernur meliriknya. Ya, sudah. Saya yakin sudah dilirik. Tinggal ditandatangan. Tinggal ditandatangan. Ditunggu Pak Gubernur ada waktu. Nah, kalau itu sudah, berarti ya sekolah itu sudah bisa jual kamar seperti bagaimana hotel lain. Berjalan pada umumnya. Tetapi harus dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan penerimaan yang penjualan itu dan digunakan untuk apa, itu harus jelas. Artinya mereka bisa mengelola dana tersebut untuk inilah yang kita jadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian SMK itu. Jadi dengan bulut, nah sesudah 15 ini bentar lagi kita akan siapkan sekarang ini untuk mengajukan 50 sekolah lagi. 50 sekolah lagi menyusul. Bisa 50, bisa bertambah. Tapi tergantung kepada kesiapan sekolah itu. Akhirnya nanti pada akhirnya semua sekolah SMK bisa seperti ini. Maka mereka semua akan berlomba-lomba dan mampu mandiri dan makin meningkat kreativitasnya karena memang ada yang ini. Semua kan yang penting produknya apa. Nah, kalau produknya kualitas dan bisa dijual ke pasar, silakan. Bahkan misalnya yang perkayuan misalnya nanti. Ya, kalau sekolah-sekolah tadi yang saya bilang meja dan kursinya dia kan bisa komunikasi, bisa beli ke mereka untuk digunakan. Jadi sudah saling saling ini. Ini kalau ada SMK yang bikin mobil tuh nanti bisa juga ya Pak ya diproduksi mobilnya. Mobil dari Sumatera Utara. Kalau kita bisa. Pengennya gitu ya Pak ya. Iya. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah partisipasi masyarakat dan komunitas. Ini penting juga nih ya Pak ya. Penting, sangat penting. Saya kira kita akan rubah mindset ini. Kalau hari ini mungkin sekolah itu tidak transparan kelihatannya. Tidak membuka dirinya ya. Jadi kita berharap nanti dengan ini semua sekolah harus bisa menginformasikan, memberitakan. Kalau misalnya hari ini kan memberitakan lah ya. Tapi bagaimana menginformasikan apa yang terjadi setiap saat dengan sekolahnya. Jadi dengan cara seperti itu, apalagi yang diinformasikan adalah yang positif, yang baik. Kita berharap masyarakat menjadi terpanggil, ya, ikut, karena nggak sama-sama. Tadi banyak hal tadi kan, yang tentang siswa, tentang apa. Ini harapan kita masyarakat ikut mengawasi, ya, bahkan ikut mendorong, ya, ikut membantu supaya sekolah ini berkembang. Nah, dengan kita, ya harus kita mulai dari kita yang harus membuka diri, kita yang membuka tentang sekolah. Jadi kita kita yang infoin sekolah kita ya Pak ya. Jadi bukan ngerepotin. Boleh juga ngerepotin itu. Ya, mungkin ngerepotin juga kan gitu ya. Jadi duluan kita melakukan itu, melakukan perubahan itu supaya terpanggil ya, masyarakat terpanggil ikut mengawasi. Bahkan mungkin mendukung untuk bagaimana sekolah ini bisa berkembang. Karena tadi kita ngobrol soal pendidikan ini kan aspeknya banyak banget ya Pak ya. Tidak cuma tanggung jawab sekolah aja, jadi memang ada tanggung jawab masyarakat dan pihak-pihak terkait juga. Ya. Ini 10 programnya Bapaknya, saya doain semoga berjalan lancar semua. Amin. Kami semua berupaya keras untuk ini, karena fokus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu udah harga mati ya Pak ya. Pak, tapi ini kan kita mau meningkatkan kualitas pendidikan ini ya Pak ya, tapi mungkin ini kita juga harus sejalan dengan meningkatkan kompensasi buat guru-guru, benar nggak Pak? Iya. Jadi gini ya,
kami juga menyadari saat ini kan ada problem tentang kompetensi dan distribusi guru. Ya, sekarang ini ya saat ini ya sedang kita lakukan upaya untuk melakukan pemetaan ulang terkait dengan kompetensi dan distribusi. Nah ini jadi fenomena hari ini atau fakta hari ini apa namanya ya, guru itu menurut kami banyak yang tidak bekerja optimal. Kenapa? Karena banyak ternyata ditemukan guru yang domisilinya misalnya di Stabat, tapi dia ditugaskan di Madinah untuk mengajar di sekolah di Madinah. Nah tentu ini kan menjadi polemik juga buat dia nih. Nah sekarang saya sudah coba dengan pemetaan ini nanti, maka ini akan dilakukan penyesuaian ulang. Sehingga kompensasi, misalnya kalau ada guru yang terpaksa harus ditempatkan jauh seperti itu, artinya gini, kita berupaya nanti menempatkan guru itu ya dekat dengan domisilinya. Supaya dia bisa bekerja efektif. Oke. Tapi kalau nanti terpaksa ada guru sesudah dilakukan pemetaan, tetap dia harus, ini kompensasi untuk dia harus beda dong. Ya. Harus dibuat seperti itu. Mungkin arah mulanya ke sana dulu. Oke. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong soal guru ya Pak ya. Ini ada yang lagi viral banget ya Pak. Ada soal berita tentang Ibu Supriyani. Bapak ngikutin nggak sih beritanya Pak? Yang apa namanya, terjadi kriminalisasi guru lah kita bilang ya Pak, di Sulawesi Tenggara. Itu Bapak gimana tuh ngelihatnya? Kejadian-kejadian begitu Pak? Jadi gini ya, memang ini sudah menjadi isu penting lah ya. Sampai kadang-kadang sampai ada yang diviralkan orang guru itu sudah nggak mau tahu dengan perilaku siswanya gitu. Lihat di sosmed juga kan. Jadi kayak gurunya lewat aja, anak-anaknya tawuran. Lewat. Tapi kan ini video yang dibuat itu. Iya, ini kan satir ya kita bilang Pak. Tapi saya belum sejauh itu ya, belum sampai separah itu kalau menurut saya. Tetapi memang ini perlu menjadi pemikiran ulang kita, tentu ini harus dilakukan atau dibuat semacam kajian tertentu sebenarnya untuk di sekolah seperti apa, ya. Bentuk pendisiplinan seperti apa. Tapi menurut saya nih ya, jika sekolah membuat aturan yang jelas dan jelas dalam arti kata itu diimplementasikan dengan benar juga gitu ya, dan disosialisasikan. Nah ini kan perlunya sebenarnya ada aturan tapi tidak disosialisasikan. Jadi sebagian orang aja yang tahu. Bahkan anak didiknya nggak tahu. Nah ini persoalan sekolah-sekolah. Saya menyatakan ini itu saya temukan, tapi saya nggak sebut sekolah yang mana ya. Dan karena ada beberapa waktu yang lalu terjadi permasalahan di satu sekolah, terus ada kebijakan yang diambil, tindakan, ternyata ya keberatan tuh orang tuanya dan siswanya. Nah ternyata begitu kita periksa, ya, rupanya ada SOP ya yang tidak dilaksanakan. Dan ternyata beberapa bahkan bukan siswanya, gurunya saja pun ada yang tidak tahu bahwa itu SOP itu dibuat. Nah ini persoalannya. Jadi chaosnya di situ. Tapi ingat, jika satu aturan disiplin lah kita, dan ini disiapkan jelas dan disosialisasikan dengan baik kepada semua, baik siswa maupun guru, ya, maka ini saya yakin bisa berjalan dengan baik. Karena udah tahu nih. Batasannya semua sudah tahu. Artinya begini, bahkan kalau bisa sampai kepada hukuman disiplin yang akan diterima itu jelas gitu. Kalau melakukan pelanggaran apa. Jadi nggak ada. Jadi tidak usah terlalu barangkali menurut kami itu terlalu dipolitisir sedemikian rupa ya. Kayaknya belum separah itu. Belum separah itu. Pak, tapi ini kita sekarang ngobrol tentang negara ini ya Pak ya. Negara ini kan habis mengganti
presiden, kita ganti menteri juga ya Pak ya. Ini kan kalau habis ganti kabinet ya Pak ya. Ya. Jadi kan kalau di mana-mana nih banyak banget kita dengar ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Ya, ya. Nah itu Bapak ini sebagai orang yang paling di garda terdepan untuk pendidikan Sumatera Utara gimana tuh Pak? Ya begini, kalau saya termasuk orang yang menerima perubahan itu yang dengan lapang dada. Ya, gini ya. Saya masih meyakini ya, kalaupun ada perubahan, tentu yang dilakukan adalah perubahan terhadap yang tidak pas, tidak baik atau tidak relevan gitu ya. Tetapi hal-hal yang sudah baik, saya yakin ini masih akan tetap dipertahankan. Banyak juga hal, katakanlah sistem belajar kita hari ini ya, Merdeka Belajar, ada hal-hal positif yang luar biasa di sini, tetapi tentu ada juga yang kurang. Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa ya Indonesia ini memang ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Maka perubahan itu mungkin kita sikapi seperti itu. Menyempurnakan. Jadi nggak usah a priori, tapi mari, ayo. Saya yakin akan itu yang akan terjadi. Oke. Karena kita harapannya ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Benar Pak ya. Masa kita gini-gini terus. Nah, kalau ada yang kurang baik ya dirubah, dilakukan perubahan untuk hal yang baik. Jadi itu harus kita terima dan bahkan menurut saya kita harus support itu. Oke, Bapak ready buat support. Ready buat itu untuk perubahan. Pak. Ini kan kalau tadi kita bicara soal kurikulum ya Pak ya. Jadi kan banyak banget ini isu soal pendidikan ini Pak. Tapi sebelum Alia info Bapak isu apa lagi yang mau kita bahas, Alia mau ngasih tahu nih ke warga Kerepotan supaya tetap update sama isu-isu terbaru di Kota Medan maupun di seluruh dunia ini. Kalian wajib follow sosial medianya Ngereportin. Nanti ada Instagramnya di sini berbentuk love ya di sini. Nanti ada berbentuk bintang juga di sini. Sini ada TikToknya, ada Facebooknya juga. Ya nanti bakal dieditin di mana-mana. Kalian follow sosial medianya kita dan pastikan kalian update sama berita-berita terbaru dari Ngereportin. Oke. Kita lanjut ke isu selanjutnya. Ya. Kayak tadi ya, kita tadi habis bahas soal kurikulum. Sekarang kita mau bahas soal zonasi. Ya kan ini pro kontra banget ya Pak ya. Bapak pasti dong ngikutin juga ya Pak ya. Jadi kan kalau kita cerita zonasi ini kan tadi tuh ada bilang banyak pro kontranya. Ini gimana nih tanggapan Bapak? Ngelihat sistem zonasi ini yang pasti kan berdampak sama akses pendidikan di wilayah-wilayah tertentu nih Pak. Oke. Baik, ya memang ini pro kontra terkait ini sampai hari ini terus menguat ya. Tapi begini, kenapa misalnya ada kebijakan zonasi ini? Ya, zonasi ini mungkin dilakukan, kebijakan zonasi ini dilaksanakan ini untuk meningkatkan akses kepada semua tanpa membedakan status ekonomi dan lain sebagainya. Siapa saja. Artinya semua orang memiliki kesempatan untuk bersekolah, mengecap pendidikan di mana yang paling dekat dengan sekolah itu. Jadi memang para peserta didik, barangkali orang tua yang merasa anaknya memiliki prestasi, ya. Tentu ini merasa merugikan. Kesempatan dia untuk, misal, saya kasih contoh aja, misalnya, semua orang ingin sekolah di SMA 1, Medan, ya. Lalu, orang-orang yang berprestasi mungkin berharap bisa bersekolah di situ. Tapi tinggalnya jauh dari situ. Lalu, kalau dia lewat prestasi, itu kan terbatas persentasenya. Kuotanya terbatas. Lalu, yang pastilah ya terbatas, karena terbatas kuota mungkin dia tidak bisa lagi Jadi karena yang paling banyak itu kan kuota untuk zonasi. Nah, yang pasti yang akhirnya yang bisa diterima di sekolah SMA 1 itu adalah yang masyarakat yang warga terdekat dari sekolah itu. Itulah sebenarnya tujuan pemerataan sekolah tersebut. Jadi kalau mungkin selama ini yang di SMA 1 itu bahkan
orang-orang yang jauh-jauh entah dari mana itu, tidak ada dari sekolah itu, di dekat sekolah itu, tidak punya kesempatan untuk bisa sekolah di SMA 1. Nah, ini seharusnya, ini kan ya kalau ini terus berlangsung lah misalnya, ini memang memotivasi kita itu harus membuat kita, mencambuk kita untuk untuk melakukan upaya terobosan secepatnya untuk meningkatkan kualitas atau pemerataan kualitas sekolah. Kan tuntutannya seperti itu. Yes. Nah, kalau zona ini kita lakukan, nanti misalnya ini akan kita berlakukan. Maka yang harus dituntut dari kita, bagaimana kita melakukan secara cepat untuk perluasan sekolah, kualitas sekolah. Jadi semuanya soal unggulan ya Pak ya? Jadi bukan semua. Memang kalau kita bicara semua, tentu itu tidak mungkin secara bersamaan dalam waktu dekat itu bisa lakukan. Tapi saya punya pemikiran seperti ini. Dan ini memang sudah akan kita persiapkan, tapi ya menunggulah ini ya. Artinya begini, menunggu mungkin kebijakan yang baru nih. Ya, karena terdorong karena kebijakan zona ini, saya sebenarnya sudah siap-siap untuk melakukan kajian secara zonasi juga. Misalnya begini, Kota Medan, ya. Di Kota Medan ini ada beberapa sekolah yang favorit. Misalnya SMA 1, SMA 5, SMA 6, seterusnya ada berapa saja. Tetapi orang lebih banyak pengennya ke SMA 1. SMA 1. Nah, kenapa demikian? Karena masyarakat kita punya pandangan bahwa SMA 1 lah yang paling berkualitas. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau nanti kita buat kajian, misalnya Medan ini potensi peserta didiknya berapa, itu bisa dihitung. Misalnya wilayah Medan, dan berdasarkan itulah kita zonakan misalnya. Kota Medan. Katakanlah dapat 7 zona misalnya ya. Maka di 7 zona ini kita pastikan kualitas sekolahnya sama dengan SMA 1. Artinya itu mudah. Artinya tidak semua sekolah. Kalau semua sekolah kita nggak sanggup, nggak ada uang. Nah, jadi zona juga bisa masuk. Kamu nggak perlu ke zona sana. Karena di zona ini sekarang sudah ada sekolah seperti SMA 1. Nah, baru kabupaten kota kita lihat. Misalnya Tebing, Pakam, berapa sih kebutuhannya di situ? Nah, itulah yang kita lakukan lebih duluan. Nah, jadi akhirnya semua daerah juga mendapatkan sesuai dengan potensi peserta didiknya di situ. Jadi tidak mesti semua sekolah dulu, tapi perlahan-lahan menuju kepada semua sekolah harusnya ya kualitasnya sama. Karena rakyat ini ya berhak menerima pendidikan yang berkualitas sama. Gitu. Bakalan kita rasakan di PPDB selanjutnya ini. Nah, ya, sebelum ada kebijakan yang baru itu artinya gini, alhamdulillah kami kemarin dalam melaksanakan PPDB ya, itu menurut kami cukup berhasil. Karena kami betul-betul menerapkan ketentuan. Tidak lagi banyak permasalahan sebagaimana sebelum-sebelumnya. Jadi ya semua sebenarnya yang penting adalah komitmen. Komitmen bahwa kita menjalankan sesuai aturan. Jadi tidak ada sampai sekarang apa yang mau awalnya sih banyak orang ingin mencela itu. Komplain lah ya Pak. Tapi sekarang mana apanya yang mau dikomplain? Nah, ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada semua tim kami ya, termasuk ke cabang dinas, terutama kepada kepala-kepala sekolah yang berkomitmen sangat kuat untuk tetap sebagaimana komitmen kita. Support banget ya semuanya. Semua mensupport. Seru banget sih. Alhamdulillah. Bapak tadi seru banget kita kalau ngobrol soal pendidikan ini kan kualitasnya beda-beda ya Pak ya di kota dan di daerah-daerah yang terluar lah dari Sumatera Utara gitu. Yang dari daerah terjauh dari Sumatera Utara gitu. Jadi pasti kan fasilitasnya nggak sama nih Pak. Ya kan, kualitas pendidikannya juga mungkin berbeda. Banyak banget PR-nya kalau kita cerita tentang pendidikan yang ada di daerah pinggir kota Sumatera Utara. Gitu. Nah ini pengen banget nanya ke Bapak, apa nih
upaya yang Bapak lakukan supaya pendidikan di Sumatera Utara ini merata gitu sampai ke pelosok-pelosok daerah gitu, Pak? Ya, jadi ya itu memang sesuatu keharusan yang harus dilakukan ya, walaupun itu memerlukan perjuangan yang kuat dan panjang ya, karena kondisi kita hari ini masih seperti ini. Benar ya, benar untuk menjadikan semua sekolah sama kualitasnya itu memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Benar. Nah, itu kenapa tuh masih jadi isu yang paling PR paling gede ya Pak ya di pendidikan Sumatera Utara ya Pak ya? Maka salah satu program kita kan ada tadi, penyediaan sarpras utilitas kualitas. Benar. Itu salah satu bagian penting ya untuk menjadikan sekolah itu menjadi sama kualitasnya. Yang paling utama ya, selain sarpras utilitas fasilitas, gurunya. Nah, tenaga pendidik. Balik lagi ke situ tadi. Balik lagi ke situ. Bapak concern banget soal kualitas guru. Betul. Untuk membuat merata ya, atau katakanlah guru yang berkualitas, ingin kita tempatkan di daerah yang jauh, ini tentu belum tentu mudah ya. Benar. Nah, belum tentu mudah PR ya. Banget PR banget itu. Nah, oleh karena itu tadi kompensasi tadi itu penting. Benar. Nah, itu dia. Sesuai ya. Pak? Sesuai. Jadi Pak, gimana tuh maksudnya kayak apa ini yang lagi Bapak lakukan untuk menjangkau ke daerah-daerah terpencil itu Pak supaya kualitasnya tadi merata? Nah, jadi gini, memang itulah saya bilang tadi yang kita lakukan saat ini sekarang sedang melakukan pemetaan. Pemetaan terhadap guru. Nah, jadi yang paling pertama nanti mungkin dalam waktu dekat kita sudah melakukan pemberian pembelajaran tambahan kepada semua guru-guru yang tadi yang kita anggap masih ada 40-50% yang belum pantas, belum standar. Itu akan kita berikan pembelajaran tambahan kepada mereka secara masif lewat daring. Kita akan podcast seperti ini. Nanti kita akan bekerja sama dengan guru-guru yang profesional, termasuk guru-guru bimbel yang anggapan kita mereka sangat bagus ya, bisa isunya bisa meluluskan anak-anak ke PTN gitu ya. Ini bakal kita ajakin ngobrol nanti. Nanti ya. Nah, itu akan kita ajak bekerja sama. Kita sudah siapkan anggarannya untuk itu sebenarnya ya. Nah, pembelajaran itu lewat podcast seperti ini. Nanti mereka guru-guru yang proporsional tadi itu atau guru bimbel tadi ya seperti ngajar biasa saja. Nah, seperti kita begini. Lalu mereka mengikutinya dari tempat mereka masing-masing. Kita sudah minta semua kepala sekolah maupun kepala cabang untuk memfasilitasi itu. Sehingga kalau kita bertanya kepada guru yang profesional, guru yang handal lah misalnya ya, dia akan tahu kalau ini siswanya yang mana, ini pasiennya yang mana nih gitu misalnya. Kalau guru nih, guru. Nah kalau guru-guru kira-kira standarnya mereka begini, Bapak itu bisa berapa kali pertemuan bisa memberikan sehingga mereka sudah paham mengerti tentang mata pelajaran yang akan Bapak ajarkan. Dia pasti bisa jawab. Misal dia bilang, 10 pertemuan saya sudah pasti bisa. Karena orang yang menguasai betul, dia udah punya pengalaman, bahkan strategi. Orang yang seperti ini gini cara ngajarnya, orang yang seperti ini. Pengalaman juga lebih banyak. Karena pengalaman dia kita cari yang berpengalaman seperti itu. Sehingga dengan harapan, dengan waktu tertentu yang cepat, nah guru-guru tadi sudah berubah menjadi sebuah guru-guru semua guru-guru yang sudah mumpuni, yang sudah Standarnya sama. Sama. Gitu ternyata ya Pak. Iya. Memang Bapak concern banget untuk kualitas guru dulu kita benahi ya Pak. Betul. Sangat betul. Seru banget. Tidak harga mati. Harga mati juga nih ya, kualitas guru ya Pak. Harga mati. Kualitas pendidikan itu karena berawal dari kualitas gurunya dulu. Dulu. Gak usah cerita generasi yang seperti ini, seperti A, seperti B. Kalau tanpa guru yang berkualitas, nggak mungkin terjadi. Itu dulu berarti yang kita benar. Pak, tadi kita ngobrol juga soal digitalisasi sekolah ya Pak ya. Di programnya Bapak tadi juga kita ada singgung. Nah ini kan kita bakalan menuju transformasi pendidikan ini, bakal menuju ke digitalisasi pendidikan. Kira-kira nih Pak, apa nih tantangannya dalam mengimplementasikan
digitalisasi susah banget Pak bilangnya Digitalisasi sekolah Yes. ya. Di kota Medan dulu lah kita ceritanya. Ya, banyak faktor ya. Selain yang pertama mungkin fasilitas utilitas apa namanya itu, dukungan internet misalnya saja, itu saja sudah pasti masalah di bagian-bagian tertentu. Ya, itu ya. di kota Medan aja itu masalah, apalagi di daerah-daerah terpencil gitu ya Pak. Ya. Oke. Jadi itu ya harus bagian penting lah ya, menjadi bagian kajian kita supaya itu bisa teratasi kalau kita mau mengarah ke sana. Terus yang kedua ya untuk pemenuhan perangkatnya tentu kan ini perlu uang juga yang banyak, yang besar. Balik lagi ke situ. Masalah dana. Ya. Kalau hambatan ini kan kita bicara hambatan. Nah, selain itu ini guru-guru pendidik kita. Nah, artinya sekarang banyak sekali ya, saya tadi barusan berbicara juga dengan kepala sekolah atau KKS ya. Saya bertanya berapa guru yang di tempat Anda itu, berapa yang bisa menggunakan IT? Oke. Jawabannya ya itu tadi. Ke 50% juga. Oke. Nah, ini kan juga harus mendapatkan perhatian besar. Jadi guru-guru ini kan harus kita lakukan pelatihan juga untuk pembelajaran terkait penggunaan IT ini. Nah, jadi semua memang harus dilakukan. Apa boleh buat? Nggak bisa tidak gitu. Nah, walaupun itu transformasi digital harus kita lakukan. Pak, tapi boleh dong Pak kita dijelasin lebih detail dikit soal digitalisasi sekolah itu apa sih Pak? Terus apa nanti manfaatnya buat siswa dan guru-guru? Ya, jadi gini ya. Yang pertama hari ini ya kita udah zamannya milenial ini. Ya, berarti siswanya, peserta didiknya juga milenial. Oke. Dan Gen Z juga ya Pak? Gen Z. Yes. Yang mereka itu sudah familiar dengan gadget, teknologi, sosial media dan lain-lain. Oke. Nah, kalau kita ya tidak merubah cara belajar ini tadi kepada digitalisasi sekolah, kelas, wah, berarti kita berhadapan dengan orang yang berbeda. Oke. Nah, bukan seperti dulu gitu, bukan seperti siswa-siswa zaman dulu ini gitu. Nah, oleh karena itu ini penting. Kalau enggak, ya guru harus kita persiapkan untuk itu. Mereka juga harus berubah menjadi guru milenial juga. Oke. Dan itu juga termasuk PR-nya kita untuk Nah, makanya saya bilang diperlukan hari ini strategi, metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan zaman ini. Nah, jadi kalau enggak pasti tidak akan nyambung, tidak akan nyambung. Jadi guru ya selain kalau peserta didiknya sudah pasti, udah itu peserta didik nggak bisa lagi, memang nggak bisa ganti, memang itu peserta didiknya gitu. Nah sekarang gurunya yang penting. Itulah yang saya maksudkan, transformasi digital ini penting dan harus ya. Harus. Karena mengikuti perkembangan. Artinya begini, seorang guru ya sudah harus bisa memanfaatkan HP-nya itu, handphonenya harus bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Sampai begitulah yang harus kita lakukan. Oke, jadi manfaatnya buat guru-guru juga metode belajarnya lebih menyenangkan. Lebih mudah. Jadi seperti saya bilang, memang hari ini anak-anak kita yang milenial ini ya, saya kira mereka sudah punya punya kebiasaan yang berbeda. Dari kita yang zaman dulu ini benar. Nah, jadi kalau kita yang nggak menyesuaikan itu, ya berarti ini nggak jalan. Ya, nggak matching nanti. Nggak matching berarti. Nah, itu dia. Jadi memang ini butuh dukungan dari berbagai macam pihak juga. Dan tadi kayak Bapak bilang ya, Bapak butuh banget saran dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat ya Pak ya, untuk supaya kita bisa menjalankan semua program Bapak dengan paripurna. Bapak ini kan kita almost done ya Pak. Iya. Udah di penghujung pertanyaan, tapi ada satu lagi Pak, Bapak belum bisa tenang. Ada satu pertanyaan yang penasaran banget nih. Tapi Bapak boleh jawab, boleh enggak nih? Karena ini panas banget pertanyaannya. Iya. Jurang banget, lagi dibahas banget soalnya.
Ini ada mau nanya soal ujian nasional. Kan lagi pro kontra banget ya Pak ya. Sedang dibahas Pak. Ini ada yang bilang itu perlu, ada yang bilang nggak perlu gitu. Tapi menurut Bapak gimana nih kalau kita kait-kaitkan dengan ranking pendidikan kita di PISA Pak? Oke, ya ini luar biasa nih pertanyaannya ya. Tapi buat saya begini, penting ya bagi kita untuk terus mencari keseimbangan. Ya, mencari keseimbangan ya evaluasi berbasis kompetensi. Tentu ada ya dengan pengembangan karakter dan membantu siswa Indonesia kita semua ya bukan hanya unggul dalam peringkat tetapi juga harus memiliki keterampilan yang relevan dengan masa ini dan ke depan. Baik kalau gitu. Jawabannya sangatlah tegas dan lugas. Bapak ini seru banget nih ngobrol dengan Pak Abdul Haris ya hari ini. Bapak ini adalah seorang pekerja keras banget ya. Berasa banget nih aura Bapak. Ada jadi semangat banget deket Bapak. Terbawa suasananya ya Pak ya. Bapak ini adalah seorang pekerja keras yang memulai karirnya dari bawah banget. Dan Bapak ini sibuk banget sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara. Cakupannya Sumatera Utara. Masih sempat-sempatnya kok Bapak ngikutin kelas buat ngambil doktor ya Pak ya? Benar ya Pak? Iya. Di tengah kesibukan masih sempat-sempatnya menuntut ilmu. Jadi Bapak ini haus akan ilmu selalu ya Pak ya. Keren banget ya. Bapak ini menuntut ilmu sampai kemana Pak? Ke Liang Hubur. Benar banget. Dan ini Bapak karena saking senangnya nuntut ilmu dan Bapak pekerja keras tadi lagi dibikinlah biografi Bapak. Benar ya Pak ya? Ya ada teman-teman itu yang ingin sekali melakukan itu, ya saya sih ya menerima aja. Iya. Karena Bapak keren, makanya dibuatin biografinya. Pak nanti kalau bukunya udah selesai boleh dong dikasih ke kita. Nanti kita pajang di sini juga. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman itu cepat menyelesaikan ya. Tolong dong buat teman-temannya untuk buku biografinya segera selesai. Iya. Pak kita ngobrol soal pendidikan ini kayak tadi Ale bilang ya Pak ya, nggak bakalan selesai gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang Ale pengen. Banyak sekali. Tapi nanti Bapak nggak pulang-pulang ya. Iya itu dia. Jangan sampai nggak pulang lah. Benar, bahaya ya kan. Jadi kalau gitu, ini pertanyaan terakhir Ali Pak. Setelah sekian banyak yang kita obrolin tadi hari ini ya Pak ya. Apa nih harapan Bapak untuk anak-anak muda di Kota Medan maupun di Sumatera Utara khususnya Pak? Oke, saya ingin generasi muda, terutama generasi Medan dan Sumatera Utara, itu bisa menjadi pemimpin yang yang memiliki integritas, ya, tidak hanya berhasil untuk pribadinya, tetapi berguna, bermanfaat bagi sesamanya, kemudian lingkungan, ya tentu ini akan selain mampu membawa dampak kepada diri maupun lingkungan juga untuk pembangunan terutama Sumatera Utara dan Indonesia. Cukup. Ini pesannya penting banget ya buat generasi muda kita ya Pak ya. Bapak, di tengah kesibukan Bapak masih sempat datang ke ngereportin ke studio kita. Terima kasih banyak loh Pak. Iya sama-sama. Saya juga merasa terhormat ini dipanggil ke sini. Waduh, kami dong Pak. Itu dialog Ali harusnya Pak. Iya. Kami merasa terhormat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita bincangkan ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya. Amin. Dan kami doain juga semoga program-programnya Bapak ini bisa berjalan dengan lancar, timnya solid. Itu lagi harapannya semua program yang kita sudah coba canangkan itu mendapat dukungan dari semua pihak. Dapat dukungan dari semua pihak gitu. Bapak, kabarin kami apa yang bisa kami bantu ya Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Pokoknya kita ingin melahirkan generasi Sumatera Utara yang bermutu, berkualitas, dan memiliki kompetensi. Itu yang paling penting. Oke Bapak, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat Bapak dan keluarga, dan semoga program doktornya bisa berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Bapak, warga Kereportan, ini vibes-nya ngobrol sama Pak Abdul Haris ini kayaknya seru banget ya dan positif banget pastinya. Ini soal pendidikan di Sumatera Utara dan benar-benar jadi fokus kita ya, karena memang ini adalah salah satu corong untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang luar biasa yang semoga bisa bersaing di seluruh dunia kayak harapannya Pak Haris tadi.
Oke nih buat warga kereportan semuanya, kalian kira-kira pengen siapa lagi nih yang kita undang ke studio ngereportin? Tulis aja langsung di kolom komentar, ntar admin kita baca. Moga-moga dia baca, tapi dia baca sih pasti. Ntar kita undang tokoh-tokoh yang kalian pengen didatangkan ke studio ngereportin buat kita bahas sesuatu lagi yang lebih seru-seru lagi. Oke, kita ketemu lagi di ngereportin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.